Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kebebasan sejati itu terletak di dalam kesediaan untuk melepaskan justru apa yang mungkin kerap kali menjadi kebanggaan, mungkin juga menjadi keinginan terbesar dalam ukuran manusiawi kita, atau bahkan mungkin kepemilikan lain yang kerap kali mengikat kita untuk bergerak di dalam kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah. Maka pada kesempatan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa pada saatnya memang orang akan kehilangan apapun itu. Ketika hari Tuhan datang, apa yang menjadi kebanggaan orang, apa yang dimiliki, apa yang mungkin selama ini dipegang, tidak ada artinya. Karena semuanya akan kembali kepada Tuhan tanpa membawa apa-apa. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka semakin berani kita melepaskan ikatan-ikatan yang kerap kali ada di dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, menjadi semakin terbukalah kesempatan bagi kita untuk mengisinya dengan Allah. Sehingga ruang-ruang kosong yang kerap kali terisi dengan banyak hal yang mungkin menyibukkan kita, membuat fokus kita terbiaskan dari kehendak kita untuk mencari Allah, menjadi sepenuh-penuhnya terbuka lebar bagi kehadiran Tuhan. Menyiapkan kedatangan Tuhan tidak ada artinya kalau yang kita buat adalah justru dengan memegang banyak hal yang menjadi ukuran dunia untuk membuat kita mungkin bahagia, membuat kita merasa memiliki, atau menjadikan kita orang-orang yang memiliki pengaruh dan relasi yang seluas-luasnya. Ketika hari Tuhan datang, itu semua tidak ada artinya. Maka saudara sekalian yang terkasih, kita mohon kebebasan sejati sebagai anak-anak Allah, agar boleh menggunakan apapun yang ada di sekitar kita di dunia ini, bukan untuk pengikat kita, tetapi sebaliknya untuk menghantar kita, untuk membantu kita, untuk menjadi sarana bagi kita, agar kita boleh melakukan kehendak Allah sebesar-besarnya. Maka apapun yang ada di dunia menjadi relatif sifatnya. Sejauh itu memang menghantar kita, membawa kita, membantu untuk sungguh semakin mencintai Allah, maka itu semua bisa kita pakai, kita gunakan, kita kembangkan seturut kehendak Allah. Sebaliknya, kalau itu justru menghambat kita, mempersulit langkah kita, menjadikan hidup kita berat untuk semakin dekat dengan Allah, maka tidak ada jalan lain selain melepaskannya dan mengandalkan diri pada penyertaan serta bimbingan Allah. Semoga saudara sekalian yang terkasih,
kita dimampukan dalam kerendahan hati kita untuk boleh semakin meminta rahmat kebebasan ini, sehingga sungguh kita menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena prestasi, bukan karena mungkin juga upaya diri kita sendiri, tetapi karena sungguh kita membuka diri pada rahmat penyertaan Allah.